Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita melanjutkan pembacaan firman Allah dalam 1 Korintus pasal 13. Ya, sangat kita kenal dengan kebenaran firman ini berbicara tentang kasih ya. Jadi yang utama adalah kasih. Jadi hidup kita tanpa kasih, hidup yang sia-sia. Apapun yang kita lakukan tidak ada faedahnya bagi kita kalau kita tidak memiliki kasih. Mari kita membaca firman Tuhan ayat 1, 2, dan 3. Kita lihat firman Tuhan ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kalau sudah menemukan kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat ketika seseorang melakukan segala sesuatu tanpa kasih, maka itu tidak berfaedah bagi orang itu. Ya. Ayat pertama kita melihat ini sesuatu yang hebat, yang luar biasa. Dia mampu berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Ini pengetahuan yang luar biasa, kecakapan yang luar biasa, ya, bisa berbicara dalam banyak bahasa, ya. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Jadi hanya suara saja tanpa makna, ya, hanya bunyi saja kedengar, tapi tidak ada maknanya. Nah, orang yang pintar bicara, tapi orang itu tidak memiliki kasih, bicaranya itu hampa, bicaranya itu nggak ada faedahnya, ya, nggak berbobot seperti itu. Sekalipun banyak bahasa yang dia kuasai, bahkan bahasa malaikat pun dia dikatakan dia bisa, tetapi dia tidak punya kasih. Jadi menjadi hambar, ya, menjadi hampa, ya, kosong, nggak berguna, sia-sia. Nah, itu yang luar biasa bagaimana hidup seseorang yang memiliki kasih. Jadi kalau mengetahui banyak bahasa, dia berbicara banyak bahasa, berbicara kepada banyak orang, dan dia memiliki kasih, maka ini akan berfaedah, bermanfaat. Ya, tidak hanya sebatas bicara saja tanpa arti. Tapi kalau nggak ada kasih, ya sia-sia. Kira-kira seseorang ya bicaranya bagus, mantap, tapi dia tidak memiliki kasih, maka yang disampaikannya itu menjadi hampa. Orang nggak akan terima, orang tidak akan percaya, ya, sebab seseorang yang berbicara itu tidak memiliki kasih, ya, kelakuannya tidak ada kasih di dalamnya, maka menjadi sia-sialah kata-katanya itu. Yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, ini berbicara tentang karunia dari Allah juga, ya, bernubuat, punya kemampuan yang supranatural, ya, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ini luar biasa, ya, rupanya bisa orang itu punya iman yang kuat, ya, pelayanannya hebat, ya, luar biasa, bisa mengetahui apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang, disingkapkan rahasia kepada dia. Tetapi orang ini nggak punya kasih,
nggak memiliki kasih, maka orang ini nggak berguna. Ya, apa yang dia kerjakan, yang dilakukan itu ya tidak berguna sama sekali. Jadi betapa menyedihkan seseorang yang melayani hebat tapi dia tidak memiliki kasih. Ini menjadi sesuatu yang sia-sia. Kalau kita lihat ini luar biasa, punya pengetahuan yang hebat, memiliki iman yang sempurna, bahkan katakan iman yang memindahkan gunung, punya keyakinan yang mantap. Tapi faktanya dalam hidup hari lepas hari dia tidak memiliki kasih. Itu bisa terjadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu bisa terjadi. Orang itu hebat melayani, punya karunia yang luar biasa. Nah, ketika dia menjalankan itu semua, dia tidak ada kasih. Dia hanya menjalankan saja. Bahkan ada kecenderungan untuk mengambil keuntungan diri sendiri. Ya, supaya namanya dikenal, supaya uangnya banyak, ya, supaya dia dihormati, ya, supaya dia disanjung dan lain sebagainya. Jadi tidak didasarkan pelayanan itu atas kasih. Maka pelayanan yang dilakukan itu adalah sia-sia, tak berguna. Ya, yang ketiga kita melihat, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Nah, kelihatan orang ini dermawan sekali ya. Bagi sana, bagi sini, dia punya harta, dibagi-bagikan, bahkan dia rela mati. Tetapi, ya, jika tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Nah, rupanya bisa juga terjadi seseorang membagikan apa yang dia miliki kepada orang lain, tapi dia tidak memiliki kasih. Maka persembahannya itu tidak berguna bagi dia. Bagi orang lain, oke, berguna. Misalnya ada orang yang memberkati saya dengan dana yang besar, tapi orang itu sebenarnya nggak memiliki kasih. Pokoknya maunya aja dia beri, atau supaya aku menghormati dia, kira-kira begitu, supaya aku menyanjung dia. Jadi dia berikan sesuatu kepadaku supaya aku bisa menghargai dia, menyanjung dia. Nah, orang yang melakukan tindakan berbagi tadi ya hanya untuk kepentingan dirinya, supaya dia dianggap wow, hebat, luar biasa, disanjung, maka sebenarnya bagi dia tidak ada faedahnya. Ya, persembahannya tadi, ya, pemberiannya kepada orang lain nggak ada gunanya karena dia tidak memiliki kasih. Jadi ini kita harus waspada, jangan sampai terjebak kita berbagi tapi sebenarnya kita tidak memiliki kasih. Ya, nah menjadi pertanyaan, kasih itu apa? Sehingga orang bisa memberi tapi tanpa kasih. Ya, bisa orang bernubuat, melayani tanpa kasih. Banyak bicara, hebat bicara tapi tanpa kasih. Nah, perhatikan, kasih itu apa? Kasih itu sabar. Jadi bisa saja orang melayani berkuat tapi dia tidak punya kesabaran. Itu sia-sia yang lain. Kasih itu murah hati. Ya, udahkah kita miliki murah hati? Ia tidak cemburu. Kasih itu tidak cemburu. Ya, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Hati-hati, kadang-kadang kita melakukan banyak hal, akhirnya kita terjebak kepada kesombongan. Oh, kita hebat, disanjung, luar biasa, harus dihormati, ya, seperti itu. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Jadi apalah artinya kita menabur tetapi hidup kita nggak sopan, nggak ada kasih, maka sia-sia. Ya, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Jadi jangan sampai kita lakukan tindakan-tindakan tadi, pelayanan kita, kepintaran kita yang hebat itu, kita mencuri kemuliaan Tuhan, ya, kita mencari untuk keuntungan diri sendiri. Itu tidak ada faedahnya berarti apa yang sudah kita lakukan tadi. Ia tidak pemarah, ya, tidak gampang marah, ya, tidak menjadi marah itu menjadi tabiatnya, tidak. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi dia mengampuni, ya, memaafkan. Apalah artinya kita lakukan pelayanan kita ini dan itu, bahkan kita memberikan bantuan-bantuan kepada banyak orang, tapi kita belum bisa mengampuni orang lain. Wah, itu sangat berbahaya. Ya, berarti kita tidak memiliki kasih. Maka sia-sia semua yang kita lakukan, tidak berfaedah bagi kita. Ya,
Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Nah, kasih itu dia tidak senang ketika melihat ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Jadi kasih itu ada di dalam kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya kepada segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ini harus kita miliki. Inilah kasih. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Ya, jadi kasih tidak berkesudahan. Ya, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi kasih tidak berkesudahan. Nah, hendaklah kita memiliki kasih dan menjadi pelaku kasih, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan dengan kasih itu berfaedah bagi kita, itu memuliakan nama Tuhan, yaitu berfaedah juga bagi orang lain, dan kita menyukakan hati Tuhan secara khusus. Ya, tetapi kalau kita melakukan segala sesuatu tadi seperti ayat 1, 2, dan 3 tapi tanpa kasih, maka itu menjadi sesuatu yang sia-sia, tak berguna, tidak berfaedah juga bagi kita. Nah, yang utama adalah kasih. Kejarlah kasih itu. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menolong kita untuk kita hidup di dalam kasih. Waspada, firman Tuhan berkata bahwa di akhir zaman ini, tanda-tanda akhir zaman salah satunya adalah kasih seorang dengan yang lain semakin dingin. Ya, semakin dingin, semakin orang tidak mau lagi mengasihi orang lain, tidak memperhatikan orang lain, cenderung untuk mengasihi diri sendiri, ya, cenderung dia menjadi egois. Nah, kita tidak boleh menjadi pribadi yang egois, tapi kita harus peduli kepada orang lain dan mengasihi. Ya, salah firman Tuhan ingatkan kita, kasih kepada Allah. Ya, kasihlah Tuhan Allahmu, dikatakan dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi kita, dan kasih juga sesamamu manusia. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Kasih itu apa? Kita sudah lihat tadi, dan itu biarlah menempel dalam hidup kita. Kita lakukan segala sesuatu dengan kasih, maka apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan masuk dalam doa-doa.